Kursi empuk, nurani yang tumpul. Di negeri ini jabatan bukan selalu soal kompetensi. Kadang ia adalah hadiah. Kadang ia adalah alat bayar jasa. Dan kadang ia adalah benteng pelindung bagi mereka yang harusnya duduk di kursi terdakwa. Maret 2025, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Sylvester Matutina sebagai Komisaris Independen PT ID Food, sebuah posisi strategis di BUMN yang mengurusi pangan, menyentuh hajat hidup orang banyak. Sekilas, ini hanya berita biasa tentang rotasi jabatan. Tapi siapa yang duduk di kursi itu, disinilah persoalannya. Sylvester bukan orang baru. Ia pendiri Solidaritas Merah Putih, relawan militan Jokowi yang suaranya nyaring di layar kaca. Lalu di pemilu 2024, ia bermanuver menjadi wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dua rezim, dua lingkar kekuasaan, satu jalur carrier. Selalu dekat dengan pusat kendali negara. Namun publik tidak lupa, tahun 2019, pengadilan memvonisnya 1,5 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wapres Yusuf Kalla. Vonisnya sudah ingkrah, tapi eksekusi tak pernah terjadi. Hari-hari berjalan, layar televisi tetap menampilkan wajahnya, bukan jeruji besi. Lalu muncul pertanyaan yang menggantung di udara. Mengapa Erick Thohir tetap mengangkatnya? Mungkin jawabannya sederhana, balas budi politik. Di negeri ini, dukungan saat kampanye dibayar dengan kursi komisaris, direksi, atau jabatan strategis lain. BUMN menjadi ladang akomodasi untuk mereka yang berjasa memenangkan penguasa. Kata independen dalam jabatan itu hanyalah hiasan, karena yang mengangkat tentu tahu persis siapa yang dia pilih. Mungkin juga alasannya adalah politik akomodasi, menampung semua pihak yang bisa memperkuat barisan. Dari Jokowi ke Prabowo, Sylvester adalah simpul penghubung. Dan simpul seperti itu tidak dilepas begitu saja. Atau mungkin, ini adalah bukti nyata bahwa kedekatan dengan kekuasaan memberi kekebalan hukum. PK, peninjauan kembali, yang diajukan Sylvester, dijadikan alasan untuk menunda eksekusi, meski secara hukum, inkrah tetap harus dijalankan. Apapun alasannya, satu hal jelas. Pesan yang sampai ke rakyat sangat buruk. Bahwa jabatan bisa menutupi vonis. Bahwa kedekatan politik bisa mengalahkan putusan pengadilan. Dan bahwa hukum di negeri ini bisa dilipat-lipat, disesuaikan dengan siapa yang memegangnya. Erick Thohir mungkin punya 1000 alasan administratif. Tapi rakyat punya satu pertanyaan sederhana. Apakah mereka masih punya nurani? Karena ketika kursi empuk diberikan pada orang yang seharusnya duduk di kursi pesakitan, itu bukan sekadar keputusan manajerial. Itu adalah pesan pada bangsa ini, bahwa keadilan bisa dikesampingkan demi kepentingan politik. Dan pesan seperti itu, sekali diucapkan, akan sulit dihapus dari ingatan rakyat. Suara langit. Ketika rakyat tak lagi punya mikrofon, bagikan jika kamu masih punya hati.